Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami, podcast BACOT Bacot. Pas asik cerita orang terdahulu yang isinya bukan cuma suara tapi juga ilmu dan sedikit hiburan. Betul banget. Jadi kalian bisa belajar sejarah tanpa harus merasa kayak lagi dengerin ceramah panjang. Kalau masih ngantuk juga, mungkin bukan karena podcastnya, tapi kurang tidurnya. Kenalin dulu, aku Agi Yuda Prasetya. Aku sebagai CEO host, Hafid Guntur Prayogo. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang dampak penjajahan Jepang dalam bidang sosial di Indonesia. Topiknya memang cukup berat, tapi kita bakal bawain dengan santai biar tetap seru. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang dampak penjajahan Jepang dan bidang sosial di Indonesia. Topiknya memang cukup berat, tapi kita bakal bawain dengan santai biar tetap seru. Tunggu dulu. Sebelum lanjut ke podcast pembahasan, kita kenalan dulu siapa aja nih yang bakal ikut nimbrung. Halo, kenalin aku Elsie Rastianti dan rekan saya Claudia Eka Mulia Pratiwi. Kami dari Universitas Merdeka Malang. Dan ini Perkenalkan nama saya Tindi Yumarsi Lamita dan rekan saya Putri Septia Dewi dari Anur. Dan ini lagi yang cas merah. Perkenalkan saya Putri Brianti dari UMM. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu dampak penjajahan Jepang dalam bidang sosial. Menurut kamu, perubahan apa yang paling terlihat di masyarakat saat itu? Salah satu perubahan yang cukup terlihat adalah perubahan nama kota. Misalnya, Tokyo menjadi Jakarta. Wah, jadi dari dulu dari branding ya. Iya, bisa dibilang begitu. Jepang ingin menghilangkan pengaruh Belanda dan menggantinya dengan identitas baru. Menarik juga ya. Nah, selain itu bagaimana kondisi komunikasi masyarakat saat itu? Komunikasi menjadi sulit karena Jepang membatasi dan mengontrol semua saluran informasi. Jadi masyarakat kita sulit untuk mendapatkan berita tentang bangsa kita sendiri. Berarti kayak semua informasi disalin dulu ya. Betul, jadi masyarakat hanya mendapatkan berita yang menguntungkan negara Jepang. Contohnya, ketika Jepang menang saat perangnya, nah itu bisa membuat Indonesia menjadi yakin kalau Jepang itu sudah hebat. Kalau sekarang kita udah scrolling, dulu scrolling kehidupan aja dibatasin. Nah, ada juga kerja bakti massal ya. Iya, disebut juga kinrohoshi. Ini kerja bakti yang dilakukan secara sukarela, secara massal oleh masyarakat dan tidak sukarela. Kerja bakti, tapi kayak santai ya. Iya, ini sifatnya wajib bukan sukarela. Jadi, bukan kerja bakti sambil ngobrol kayak bapak-bapak biasanya. Ini lebih serius kayak ngerjain ujian matematika. Selain itu ada juga perubahan budaya ya. Iya, benar. Karena masyarakat diwajibkan untuk menghormati Jepang dengan cara membungkuk setiap pagi. Setiap pagi. Iya, itu sudah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan. Jadi dia tidak lagi upacara, tapi tidak bisa pura-pura pingsan kan? Dia bisa UKS sama DNR, dia bisa magang. Kalau dari segi struktur sosial masyarakat ada perubahan juga ya. Ada perubahan sosial dari segi golongan seperti golongan asing, Eropa, dan pribumi. Dan selain itu muncul kehidupan sosial melalui transmigrasi. Berarti masyarakat jadi berpindah-pindah ya. Iya, dan juga mulai munculnya kelompok buruh dan majikan karena adanya pabrik. Jadi udah mulai ada dunia kerja ya. Gimana nih tanggapan Kenzi dengan yang ini? Nah, sebagai pelajar kita wajib tanya nih, gimana sih dengan pendidikan saat itu? Pendidikan mulai berkembang karena Jepang membutuhkan tenaga kerja dan dari situ muncul masyarakat yang terdidik. Tapi pasti tetap ada dampak negatifnya ya. Iya, karena pendidikan juga digunakan untuk kepentingan Jepang. Ya, kepentingan Jepang. Iya, karena Jepang mendirikan sekolah bukan untuk mencerdaskan masyarakat, tetapi untuk memenuhi kebutuhan kerja, menyebarkan propaganda, terus mengontrol rakyat dan menguntungkan
Ih, enak banget ya di Jepang. Nah, pasti banyak banget tuh dampak negatifnya. Apa saja dampak negatif yang dirasakan masyarakat? Masyarakat mengalami penindasan dan pemerasan. Banyak juga tradisi lokal yang hilang atau tergantikan oleh budaya Jepang. Berarti bukan cuma fisik yang capek, tapi budaya juga ikut berubah ya. Betul banget. Ada dampak lain lagi. Ada di masyarakat, terutama di daerah pedalaman, karena menjadi isolasi. Selain itu muncul budaya feudalisme di mana rakyat harus tunduk pada penguasa atau tuan tanah yang ada di sana. Jadi kayak bos bilang apa? Ya harus iya, terus daripada ditiru dari kantor. Jadi gimana nih menurut kalian kesimpulan dampak sosial ini? Secara keseluruhan, kehidupan sosial masyarakat mengalami perubahan besar, namun perubahan tersebut lebih banyak membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Tapi dari situ kita jadi lebih menghargai perjuangan mereka ya. Fun fact dulu masyarakat Indonesia nggak bisa bebas dengar radio di luar negeri dulu. Kalau ketahuan bisa kena hukuman. Jadi kalau sekarang kita bebas buka TikTok, YouTube dan lain-lain, itu privilege banget. Fun fact di masa Jepang, penggunaan bahasa Belanda dilarang keras sebagai gantinya. Bahasa Indonesia justru semakin sering dipakai. Jadi tanpa sengaja, Jepang malah bantu mempercepat persatuan bahasa Indonesia ya. Dari pembahasan tadi kita bisa melihat kalau hidup di masa penjajahan Jepang itu benar-benar berat. Iya, dibanding mereka, kita sekarang cuma dicacah, dikasih tugas template, bener nggak? Nah, Makanya jangan gampang ngeluh. Apalagi cuma gara-gara tugas, dikit-dikit langsung bilang ini menyiksa. Karena kalau dibandingin kita masih jauh lebih nyaman. Wow, iya ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. podcast bacot. Dadah. Iya. Wes. Pertanyaan 1. Apa tujuan Jepang mengganti nama kota seperti Batavia menjadi Jakarta? Seurung. 1, 2, 3. Aku serius. Masih kalau Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta pada 8 Desember 1942 untuk menghapus pengaruh budaya Belanda dan menarik simpati penduduk Indonesia akan mendukung Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Betul. Sekarang kita lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, mengapa komunikasi masyarakat menjadi sulit pada masa penjajahan Jepang? 1, 2, 3. Belum gua. Menjawab, komunikasi pada masa penjajahan Jepang menjadi sulit karena Jepang menerapkan sistem sensor yang sangat ketat dan mengisolasi akses informasi masyarakat. Jepang menyegel semua pesawat radio milik penduduk agar mereka tidak bisa mendengarkan siaran berita dari pihak sekutu. Kemudian menggantinya dengan radio umum di tempat terbuka yang hanya menyiarkan propaganda Jepang. Selain itu, segala bentuk media cetak seperti surat kabar dan majalah harus melewati pengawasan departemen propaganda Sedenku, sehingga informasi yang beredar hanyalah yang menguntungkan posisi militer Jepang. Dan jawabannya betul. Satu, dua, tiga. Gitu. Ya, Ideologi adalah kebijakan. ini loh. Ideologi adalah kewajiban wajib kerja tanpa upah yang ditetapkan Jepang pada masa pendudukan di Indonesia. Jadi seringkali disamakan sebagai kerja bakti. Berbeda dengan Romusa yang umumnya ditujukan bagi pegawai rendahan seperti siswa, guru, dan lain sebagainya. Jadi ideologi itu bekerja tanpa diupah. Betul. Kita lanjut pertanyaan keempat. Apa tujuan Jepang mendirikan sekolah di Indonesia? Kita 1, 2, 3. Naila.
Tujuan Jepang mendirikan sekolah di Indonesia sebenarnya bukan untuk mencerdaskan bangsa, melainkan untuk kepentingan perang dan doktrin politik. Jepang ingin menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan pemuda yang memiliki loyalitas tinggi kepada Kaisar Jepang demi membantu mereka memenangkan perang Asia Raya. Sekolah dijadikan tempat untuk menanamkan semangat militerisme sehingga kurikulumnya sangat fokus pada latihan fisik, baris dan indoktrinasi budaya Jepang seperti kewajiban menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Ini mendoi kelompok. Jawabannya adalah Betul. betul. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Apa dampak sosial negatif yang dirasakan masyarakat akibat penjajahan Jepang? Kita hitung 1, 2, 3. Kita cap cip ya. Balen. Bentenan di. Bentenan. Duh, senengnya. 1, 2, 3. Coba isi. Menang wis apa kok? Sorry, pekerja paksa, kelaparan ekstrim, kemiskinan, dan eksploitasi seksual. Kebijakan ini menyebabkan angka kematian tinggi, rusaknya tatanan sosial, dan krisis pangan akibat penyitaan padi. Jawabannya adalah benar. Jadi karena kelompoknya ini menjawab 3, jadi pemenangnya adalah ini. Bisa kompak ini. Dipakai lu. Siapa tuh sing jiru lho? Iya. Sarek sih.